Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pada pertemuan manajemen rantai pasok, sesi perkuliahan ke-14 dengan topik pengukuran kinerja manajemen rantai pasok. Salam sejahtera untuk Anda semua, semoga Anda dalam keadaan sehat. Ya, selamat mengikuti dari topik yang terakhir ini. Terima kasih Anda sudah bisa bersama-sama menyertai setiap sesi perkuliahan dan pertemuan ini. Semoga Anda sukses. Mari kita ikuti sama-sama, ya. Nah, di sini pengukuran dari kinerja manajemen rantai pasok itu akan kita bahas fondasinya, ya. Latar belakangnya apa sih? Kita perlu melakukan monitoring dan pengendalian, ya. Juga kita perlu mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada setiap pasokan dan rantai pasok tersebut. Itu latar belakangnya. Kemudian kita perlu mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing kompetitor maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Keempat, kita ingin menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Jadi digunakan parameter supaya kita bisa melakukan perbaikan. Nah, bagaimana menciptakan sistem pengukuran? Ya, biasanya yang diukur harus ditentukan dulu. Yang dimonitor itu apa? Terus disesuaikan dengan strategi dari perusahaan dan strategi rantai pasok. Lalu dibuatlah metrik pengukuran. Metrik itu biasanya dalam bentuk simbol atau angka-angka. Ya. Kemudian setiap beberapa periode pengukurannya dilakukan. Misalnya daily basis, bahkan bisa daily loh. Kalau manajemen rantai pasok bisa weekly, bisa monthly, ya. Namun kalau suasana kayak pandemik adalah daily, ya. Melihat perubahan-perubahan setiap hari, ya. It's tiring, tapi dengan sistem yang terintegrasi Anda bisa melakukannya. Kalau industrinya semakin kompetitif, tidak hanya di dalam masa pandemik, ya, perusahaan-perusahaan besar seperti ambil contoh ya, Unilever, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Takeda, perusahaan-perusahaan besar itu mengukur setiap manajemen rantai pasoknya dalam perhitungan hari. Ya. Nah, berapa penting pengukuran itu relatif terhadap yang lainnya? Ya, baik siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran tertentu? Sales kah, diskon kah, invoice kah, return good-nya, itu ada bagian-bagiannya di dalam perusahaan. Saya berharap Anda bisa, selain kuliah ini, Anda bisa mengunjungi setiap perusahaan kalau keadaan memungkinkan, ya, mempelajari lebih detail tentang bagian-bagian di dalam yang berintegrasi yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok itu. Jadi rantai pasok itu ada satu departemen, tapi juga ada departemen-departemen yang lain yang mempengaruhi performance-nya. Nah, struktur sistem pengukuran kinerja itu bisa dilakukan metrik individu. Bisa kumpulan metrik. Individu di sini bisa berupa barang, bisa unit, bisa data, bisa finansial aspek. Atau menggunakan beberapa sistem pengukuran kinerja yang sistemnya secara keseluruhan. Overall Performance Measurement System. Yang jelas dari setiap pengukuran ini, poin ketiga itu relevan. Tetapi harus diidentifikasi prioritas pengukuran atau metriknya, indikator yang mau diukur. Tidak semuanya harus diukur, jadi harus menyusun prioritas mana Anda mau mengukur, ya. Metrik apa yang cocok? Nah, individual metrik itu bisa Anda lihat di halaman 7. Apa sih tujuannya? Untuk supaya bisa memberikan value added secara individu dari metrik yang diukur tersebut. Lalu dilakukan distilasi, ya, penyaringan data tanpa kehilangan informasi yang terkandung di dalamnya, karena Anda mau fokus apa yang mau ingin diukur dan kinerjanya mau diperbaiki. Kumpulan metrik itu bisa Anda lihat di halaman berikutnya, metrik set. Jadi beberapa metrik itu dikumpulkan, digabung untuk dianalisa secara bersama-sama bagaimana sih faktor ini bisa mempengaruhi faktor yang lain, ya. Nah, sistem pengukuran kinerja itu bisa menjadi jembatan koordinasi antar berbagai metrik di dalam kumpulan metrik tadi. Sehingga dengan adanya koordinasi yang baik, konflik antar proses maupun antar bagian akan bisa dikurangi. Misalnya bagian produksi, finance, bagian sales, bagian merchandising, bagian promosi, bagian above the line, dan digital marketing itu bisa berkoordinasi dengan baik, ya.
Nah, pendekatan dalam proses pengukuran kinerja ini harus proses based approach. Pendekatannya harus proses step by step ya. Suatu proses atau aktivitas membutuhkan sumber daya. Jadi kenapa kita bisa sampai ke titik tertentu karena prosesnya benar. Adapun langkah-langkah perancangan sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses itu bisa dijelaskan di halaman 11. Lakukan identifikasinya dulu, hubungkan semua proses yang terlibat ya. Definisikan apa yang mau dilibatkan dan batasinya proses yang inti. Jadi kita jangan semuanya mau dikerjakan, tapi prioritaskan pada proses-proses yang inti yang memberikan signifikan yang besar pada keuntungan atau skala perusahaan ya. Nah, dari situ kita lebih detail lagi apa saja tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti tersebut. Kemudian uraikan, identifikasi subprosesnya supaya proses itu berjalan dengan lebih bagus. Tentukan tanggung jawab dan fungsi subprosesnya. Ini kelemahan kita. Namun, Anda harus sebagai manajer atau nanti pimpinan perusahaan harus setiap proses itu harus ada penanggung jawabnya. Dan fungsi subprosesnya harus ditentukan dan juga ada penanggung jawab dari subproses tersebut. Lalu uraikan lebih lanjut prosesnya itu apa aja sih menjadi aktivitas-aktivitas. Nah, hubungkan target antar hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Kita masuk pada topik model pengukuran kinerja MRP, yaitu ada yang performance of aktivitasnya bagaimana sih? Ya, kita juga bisa melihat supply chain operation reference model SCORE, pedoman operasional rantai pasok. SCORE ini merupakan suatu model acuan dari operasional supply chain. Nah, di sini termasuk benchmarking, proses yang diukur, business process reengineering, ya. Nah, SCORE membagi proses rantai pasok menjadi 5 proses inti. Pada halaman 19, Anda bisa lihat ada rencana, source data, sumber daya, source pengerjaan atau make dan pengiriman atau delivery. SCORE serta pengembalian return ya, barang-barang itu bisa aja dikembalikan karena sesuai dengan perjanjian perusahaan karena kerusakan, expired date, slow moving dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hierarki di dalam scores. Tingkat level 1 bagaimana, tingkat level 2 bagaimana, tingkat level 3 bagaimana. Semua itu digambarkan di halaman 21 sampai tentang skor ya, di halaman 22. Dan kemudian bagannya contohnya tuh di halaman 23. Nah, model score itu memiliki dimensi yang umum yang melibatkan customer facing penting diantara dengan pelanggan atau juga internal facingnya itu penting untuk memonitor kerjasama di antara di dalam perusahaan untuk mengerjakan kebutuhan pelanggan. Demikian materi ini saya sampaikan sebagai penutup dari setiap sesi dari manajemen rantai pasok. Ya, terima kasih. Semoga Anda tetap bersemangat dan terima kasih Anda telah menghadiri setiap sesi dengan seksama. Silakan beri feedback dari setiap video atau modul dan materi PPT yang telah saya sediakan untuk Anda pelajari sebagai bekal panduan mandiri. Semoga Anda tetap sukses, sehat, dan bersemangat dalam mempelajari manajemen rantai pasok. Sampai jumpa di lain kesempatan dan materi kuliah, materi pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.